Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecamatan Duku Buntang merupakan kecamatan penyangga ibu kota kabupaten karena jarak dengan sumber ibu kota kabupaten hanya sekitar 10 km dengan jumlah penduduk sekitar 60.000 dan tersebar dalam 13 desa. Ini merupakan potensi tersendiri sehingga dalam rangka mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan potensi tersebut, kita mengambil visi ke depan yaitu mewujudkan masyarakat Duku Buntang yang sejahtera, sehat dan cerdas yang ditopang dengan pengembangan sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Adapun strategi yang kita ambil dalam mencapai visi misi tersebut, yang pertama adalah penataan birokrasi pemerintahan, khususnya pelayanan publik di Kecamatan Duku Buntang. Yang kedua adalah penataan sosial ekonomi masyarakat, usaha batu, pengrajin, maupun kuliner. Sehingga pada saatnya kita berharap akan menjadi kawasan wisata. Dan yang ketiga adalah kita meningkatkan promosi kepada halayak ramai, sehingga diharapkan masyarakat umum, pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat bisa lebih tahu dan lebih memahami kondisi Duku Buntang, baik sosial ekonomi maupun budaya, sehingga ada istilah tak kenal maka tak sayang. Dalam rangka promosi inilah kita sudah membuat profil potensi sosial ekonomi dan budaya Duku Buntang dalam bentuk audio visual, yang insya Allah kita berharap ini akan mampu pada saatnya menggerakkan investasi, menggerakkan pembangunan, dan pada akhirnya Duku Buntang akan menjadi sejahtera. Dan untuk itulah kami dari pemerintahan Kecamatan Duku Buntang bekerja sama dengan rekan-rekan dari komunitas Tunas mempersembahkan profil Kecamatan Duku Buntang dalam bentuk video. Kecamatan Duku Buntang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Cirebon yang lahir berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2002. Secara topografi, Kecamatan Duku Buntang adalah daerah dataran rendah dengan rata-rata ketinggian 39 meter dari permukaan laut, dengan luas wilayah 36,4 km persegi. Dan Desa Duku Buntang sebagai ibu kota kecamatan. Kecamatan Duku Buntang memiliki batas-batas sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Palimanan dan Depok. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sumber. Sebelah selatan
dengan Kabupaten Kuningan. Dan sebelah barat dengan Kabupaten Majalengka. Dengan jumlah penduduk yang tertera pada tabel berikut ini. Secara administratif, Kecamatan Duku Puntang terbagi menjadi 13 desa yang terdiri dari Desa Duku Puntang, Cikalahang, Bobos, Kepunduan, Kedondong Kidul, Cipanas, Girinata, Balad, Sindang Jawa, Sindang Mekar, Cangkoak, Cisaat, dan Desa Mandala. Kesehatan. Bidang kesehatan merupakan salah satu sarana penunjang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Untuk menunjang bidang ini, telah tersedia tempat pelayanan kesehatan yang terdiri dari 1 unit puskesmas dengan pelayanan rawat inap 24 jam. 2 unit sarana puskesmas pembantu yang terletak di Desa Cipanas dan Desa Cisaat. ...76 unit posyandu, 13 unit pos KB, 5 unit balai pengobatan. Sementara jumlah tenaga pelayanan kesehatan yang melayani masyarakat adalah 2 orang dokter umum, 2 orang dokter gigi, 14 orang bidan, dan 18 dukun bayi. Pertanian. Luas sawah di Kecamatan Duku Puntang adalah 1.290 hektar, yang terdiri dari 1.289 hektar adalah tanah sawah dengan pengairan irigasi, dan sisanya 1 hektar adalah sawah tada hujan. Dengan jumlah produksi gabah sebesar 24.863 ton per tahun. Peternakan. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan peternakan di Kecamatan Duku Puntang yaitu semakin meningkatnya volume produksi daging. Meningkatnya jumlah pemotongan ternak tersebut disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat dan meningkatnya permintaan pasar lokal, khususnya wilayah Kecamatan Duku Puntang sendiri. Dan Kecamatan Duku Puntang memiliki pasar unggulan yang tepatnya di Desa Duku Puntang. Perikanan. Dengan melimpahnya sumber mata air di Kecamatan Duku Puntang, sektor perikanan yang ada di Kecamatan Duku Puntang telah menjadi sentra produksi perikanan yang tumbuh cepat. Terbukti dengan adanya Balai Benih Ikan Kabupaten Cirebon berada di wilayah Kecamatan Duku Puntang. Pendidikan. Kecamatan Duku Puntang sangat menaruh perhatian yang besar terhadap dunia pendidikan. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang diharapkan dapat menopang pembangunan di daerah ini suatu saat kelak.
Hal ini tentunya sejalan dengan penetapan pemerintah pusat yang menempatkan sektor pendidikan pada prioritas utama pada pembangunan bangsa Indonesia. Perkebunan. Potensi unggulan di bidang perkebunan yang dimiliki oleh Desa Girinata adalah kebun mangga gincu. Dengan sekitar 92.000 pohon yang dikelola oleh beberapa kelompok petani mangga gincu. Kualitas mangga gincu Desa Girinata dengan mangga gincu daerah lain memang cukup jauh berbeda. Selain bentuknya yang lebih besar, lebih manis, dan ketahanan buahnya kuat sampai usia 2 minggu setelah dipanen. Bahkan, pangsa pasar dan wilayah market sudah sampai ke luar negeri, terutama Amerika. Harapan para petani mangga gincu ini ke depan adalah adanya perhatian pemerintah daerah dalam penataan area kebun, permodalan, dan pencitraan. Budaya dan alam di Kecamatan Duku Puntang sungguh memiliki pesona yang sangat menarik untuk dinikmati, sehingga dapat memberikan kesejukan dan keindahan tersendiri. Potensi pariwisata yang dapat dikembangkan di Kecamatan Duku Puntang adalah potensi wisata alam dan wisata budaya, di antaranya kawasan Pajaten. Kawasan yang memiliki keindahan alam yang eksotis dan menawan ini menyimpan banyak potensi jika ditata dan dikembangkan menjadi kawasan wisata alam keluarga dan bumi perkemahan. Dengan adanya danau berukuran cukup besar yang dapat dipakai untuk tempat wisata pemandian dan pemancingan. Tanah lapang yang dapat dilengkapi aneka permainan anak dan keluarga. Memiliki pemandangan bukit pegunungan yang dilatar belakangin Gunung Ciremai. Karena lokasi kawasan ini berbatasan dengan wilayah Kuningan atau Telaga Remis. Kawasan Pajaten yang terletak di Desa Cikalahang ini memiliki lahan seluas 5,5 hektar. Didukung pula jalan masuk menuju kawasan tersebut sudah tergolong layak dan bagus. Dari sudut manapun, situ Pajaten sangat berpotensi menjadi lahan wisata unggulan. Dengan didukung oleh banyaknya rumah makan ikan bakar, dengan menu yang khas dan sudah banyak dikenal oleh para pemburu kelezatan kuliner. Selain menunya yang khas, suasananya pun cukup mendukung untuk menambah daya tarik saat menyantap hidangan. Di Cikalahang sendiri memang memiliki potensi yang baik, yaitu sumber daya alam, di mana di sana tidak habis airnya, sepanjang tahun bisa mengalir dan bisa dijadikan kolam, dan di sana ada ikan bakarnya. Dan mudah-mudahan ini juga sedang saya ajukan ke tingkat pusat, Desa Cikalahang ini menjadi desa wisata kuliner. Untuk di Pejaten sendiri itu karena tadinya bekas galian C yang sudah diratakan sehingga itu membentuk satu lapangan yang besar. Nah, ini dari kabupaten sendiri dari dulu sudah merencanakan bahwa bumi perkemahan untuk kegiatan pramuka, kegiatan kepemudaan, ya, atau kegiatan-kegiatan lain ini bisa dilaksanakan di situ. Hanya mungkin nanti melalui Bapeda kita rencanakan secara matang agar ke depan ini bisa dilaksanakan untuk kegiatan-kegiatan pemuda itu sendiri, ya. Malahan selain untuk kepemudaan, ya, untuk pramuka, untuk para pelajar itu bisa di situ diselenggarakan sehingga kegiatan-kegiatan ini bisa terorganisir dengan baik. Terus juga tidak menutup kemungkinan di Cikalahang ini, ya, di sekitarnya bisa dijadikan juga tempat-tempat olahraga, ya, kalau memang ada investor yang mau, ya, seperti untuk kolam renang,
tenis, ya, dan lain sebagainya. Karena kita melihat kalau di daerah-daerah lain, ya, selain ada wisata kuliner, itu juga ada wisata-wisata untuk olahraga, ya. Selain untuk olahraga juga, mungkin juga untuk penjualan tanaman-tanaman, ya, bunga-bunga yang bisa ya dinikmati oleh masyarakat itu, ya. Karena apalagi dengan dekatnya tempat Pejaten itu dengan objek wisata Telaga Remis, ini akan menambah kredit poin lah bagi pengembangan objek wisata yang ada di desa. Kawasan perkebunan mangga Gendong Gincu. Lahan dengan luas 11 hektar ini sudah ditumbuhi ratusan pohon mangga gincu yang usianya sudah mencapai puluhan tahun yang berada di desa Sindang, Jawa. Di areal ini rencananya akan dikembangkan menjadi kawasan perumahan dengan sarana wisata yang dilengkapi dengan fasilitas waterboom dan tetap akan mempertahankan keaslian nuansa alamnya. Selain keunikan karena nuansa pepohonan mangga gincu yang memiliki banyak cabang yang besar-besar, lahan ini juga tergolong perbukitan, di mana dari kawasan ini kita dapat melihat dataran rendah Cirebon yang indah dan mempesona. Bumi perkemahan Kawasimet yang terletak di desa Kedondong Kidul ini sudah sering didatangi oleh para wisatawan yang ingin lebih dekat mengenal alam. Luas arealnya kurang lebih 2 hektar. Sudah dilengkapi dengan fasilitas MCK serta fasilitas outbound dan memiliki kelebihan tersendiri. Karena lokasi ini terdapat sumber mata air panas yang berpotensi untuk dijadikan objek wisata pemandian air panas dan wisata terapi serta pengobatan. Gunung Jedud. Kawasan Gunung Jedud yang luasnya mencapai 740 hektar ini memiliki keindahan alam yang cukup menarik. Terdiri dari perbukitan yang sudah ditumbuhi pohon-pohon pinus dan pemandangan yang sangat menakjubkan. Kawasan ini berpotensi untuk dijadikan objek wisata keluarga yang dilengkapi permainan-permainan anak dan fasilitas outbound. Dengan begitu, akan dapat juga menumbuhkan taraf ekonomi dan sumber kehidupan masyarakat setempat. Curug Ciranca. Untuk menuju lokasi curug atau air terjun Ciranca ini, kita akan disuguhkan dengan pemandangan yang sangat menakjubkan, dengan aliran sungai kecil yang memiliki tebing dan bebatuan dengan tekstur yang masih sangat alami. Ketinggian tebing air terjun Ciranca mencapai 30 meter yang dikelilingi perbukitan terjal dengan pepohonan yang masih terjaga keasliannya. Struktur kawasan yang terdiri dari perbukitan dengan keindahan yang cukup menggiurkan berlokasi di desa Cengkoak, memiliki potensi yang dapat dijadikan wahana wisata. Karena di lokasi ini sudah terdapat berbagai daya tarik yang dapat dikembangkan, di antaranya sumber mata air. Meski di musim kemarau tidak pernah surut. Makam Buyut Lingga yang merupakan makam leluhur